Hi everybody, welcome back again di Bitcoin Update. Before kita masuk ke dalam update hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan mungkin pembahasan yang cukup menarik ada di Instagram saya ya. Sebetulnya ini meresponi daripada beberapa pandangan yang ngebahas tentang jangan bikin FOMO. Nah sebenarnya ini sorry kalau misalnya agak sensitif, tapi saya tetap akan discuss sama teman-teman. Masalah FOMO itu kan berarti istilahnya orang ini sudah ketinggalan ya posisinya. Dalam artian harga mungkin udah terlanjur naik, but then dia baru tahu kalau ada yang namanya koin lagi naik cukup signifikan. Dan disitulah akhirnya menyebabkan orang berpikiran bahwa kayaknya gue FOMO nih. Gue pengen ikut masuk juga. Gue gak mau ketinggalan cuan karena harga kayaknya masih bisa naik. And then carilah informasi yang kebetulan ngebahasnya misalnya saya, lalu saya dicap membuat orang lain FOMO. Padahal kalau teman-teman nonton di video terakhir kayak Dogecoin waktu saya bahas, memang saya bahas posisinya dia udah pump. Tapi di sini pada pembahasan tersebut justru saya cenderung ngebahas tentang bagaimana lebih baik kita bersabar menunggu ada konfirmasi, menunggu adanya koreksi atau pullback untuk kemudian kita bisa masuk kembali. Dan selebihnya opini dan opini. Kayak waktu saya share di video Solana terakhir. Jadi kalau misalkan teman-teman bilang saya bikin FOMO, mungkin itu karena faktor thumbnailnya. Tapi kalau misalkan kita berbicara dari posisi isi daripada kontennya, sebetulnya nggak seperti itu. Saya nggak bikin teman-teman berpikir bahwa ayo guys beli Doge, ini potensi banget nih $1 dalam waktu 2 minggu 3 minggu. Saya nggak pernah ngomong hal seperti itu. Jadi saya juga basisnya adalah trader, which is kita mencari informasi dan possibility harga murah, baru kemudian kita putuskan untuk masuk. Dan itu yang biasanya saya lakukan. Jadi kalau misalkan saya update setiap hari ngebahas tentang Bitcoin, apalagi bingung ya, saya bilang Bitcoin, ya memang ini narasi dan sentimen positif yang harus saya sampaikan faktanya ke publik. Perkara teman-teman percaya atau tidak, itu tergantung dari analisa masing-masing lagi. Makanya saat ini ada yang namanya search engine Google. Kalian tinggal search aja dan cari tahu informasi yang saya deliver. Apakah fakta dan datanya itu ada? Kalau misalnya ada, mungkin menjadi bagian dari teman-teman untuk lebih percaya ya atas sentimen tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada, kalian bisa simply berargumen terhadap di kolom komen, mungkin kayak kok yang ini kayaknya bukan fakta, ini kayaknya cuma sekedar isu dan lain sebagainya. Ya itu bisa disampaikan, dan saya lihat tentu saja budaya kita akan jadi jauh lebih baik ya ketika kita berkomentar, tapi kita berkomen dengan intelektual, which is kita cari datanya dan kita cari istilahnya fakta-faktanya, baru kita coba berdiskusi. Itu akan jauh lebih membantu dan memperbaiki budaya komunitas kripto di Indonesia ya. At least akan jauh lebih better ketika kita bisa berkomentar tapi dengan fakta dan data yang ada, nggak cuma sekedar lihat 2 minggu lagi harga akan naik segini, 2 hari lagi harga akan dump segini, kalau salah ya udah hilang aja gitu. Jadi kayak ya susah juga mau dipercaya gimana gitu kan. Nah ya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi please be wise. Kalau misalkan teman-teman yang mudah FOMO, saya sangat sarankan untuk tidak nonton YouTube channel saya, karena takutnya lihat thumbnail aja udah FOMO. Itu masalah besar, oke? Nah, sorry jadi agak panjang di depan ya, tapi menurut saya ini informasi yang perlu banget saya deliver ke teman-teman sekali lagi. Jadi ini kayak message penting buat kita semua juga, alright? So, kita bakal masuk ke dalam price action pembahasan untuk Bitcoin. Jadi sebenarnya teman-teman di sini lihat saya ada sebuah trendline yang saya gambarkan, dan trendline ini tuh sebetulnya saya ambil dari chart yang non-logarithmic atau chart yang linear. Jadi kalau kalian perhatikan di sini sebelumnya terdapat trendline ya, dan trendline tersebut berfungsi sebagai support. Sementara untuk di bagian atas itu ada trendline yang mungkin beberapa hari ini teman-teman udah sering banget ngedenger dibahas di mana-mana ya, tentang trendline yang terbentuk juga sebetulnya pada time frame daily, which is sudah berhasil di break. Dan pada closing weekly ini sebenarnya merupakan closing yang menurut saya cukup baik. Tapi
sebetulnya teman-teman ya, ini balik lagi ya, selalu dua koin sisi. Perkara teman-teman percaya yang mana ya itu kembali lagi tergantung analisa dan riset masing-masing juga. Alright. Nah, saya punya opini, tapi mungkin saya nggak akan deliver di publik karena takutnya bikin FOMO lagi. Alright. Nah, sekarang kalau kita lihat posisi daripada kita bisa bilang ini stochastic oscillators ya, menunjukkan bahwa posisi kita itu dekat dengan area overbought. Which is sebenarnya kalau kita lihat dari segi price, ini jauh di bawah ya. Jadi menurut saya something yang bisa dikonsider bahwa ya Bitcoin mungkin belum sepenuhnya aman, belum sepenuhnya di zona hijau untuk totally bullish. Karena memang based on fundamental sendiri, makroekonomi kita udah bahas berkali-kali. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video-video yang saya sebelumnya ngebahas tentang Eropa akan ada winter, akan ada kebutuhan energi, ya akan ada krisis terhadap energi dan lain sebagainya. Alhasil inflasi masih naik, suku bunga masih naik, dan problem masih berlanjut. Mungkin itu masih dikatakan terlalu early untuk kita ngelihat Bitcoin betul-betul bullish, which is itulah yang kita bilang dengan istilah relief rally. Jadi kalau teman-teman lihat lagi di video-video yang saya bahas sebelum-sebelumnya, ada kita ngebahas juga tentang relief rally. Bahkan saya bahas live streaming, kita bahas bareng-bareng, kita bedah sama-sama, dan relief rally itu bisa dibilang sebetulnya sih sedang terjadi. Ya, jadi yang kita coba untuk ngeplot adalah sejauh mana relief rally-nya. Apakah mentoknya cuma di Fibo 61,8 dari swing sebelumnya, apakah di 22.500 which is dari resistance sebelumnya, ataukah di top pada harga di kisaran tanggal 13 Agustus which is itu di 24.500 atau di 25.000, atau bahkan even better di harga support sebelumnya yang terdapat area imbalance di sini. Ya, which is mungkin aja di 28.000. Nah, ini sebenarnya kita sedang coba plot. Jadi saya bukan bikin teman-teman FOMO, tapi saya di sini sedang melihat aja potensi apa yang sedang ada di depan mata kita, dan itu yang sedang saya coba manfaatkan. Which is kalau teman-teman mungkin ya balik lagi ngelihat di Instagram saya hari ini ada beberapa bukan hari ini sih sebenarnya. Lately ini kita lagi coba analisis untuk Sandbox, dan saya personally udah sempat share ini juga di teman-teman grup advance ya, bahkan dari sehari yang lalu. Jadi yesterday jam 6 sore ya, bukan kemarin tapi 2 hari lalu, untuk send area demand yang saat ini saya tampilkan akan menjadi area untuk saya pertimbangkan entry long nantinya, mau lihat bagaimana reaksi dan bla 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 bla. And then hari ini Sandbox tanpa suatu hal ya, bukan tanpa suatu hal, kita nggak tahu sih sebenarnya, saya belum research lebih deep karena hari ini saya di luar juga. Ternyata pump lumayan signifikan, tapi sekali lagi kita nggak ada yang tahu dari sekian banyak koin yang saya analisis ini mana yang akan pump gitu. Jadi saya bukan dewa juga ya, kita di sini istilahnya kadang melihat pola juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin aware, kalian pasti pernah notice dong di pergerakan market sebelum-sebelumnya, di mana mungkin diawali dari DeFi, kemudian dari DeFi terus berpindah ke coin memes, habis itu dari meme coin itu berubah ke koin-koin NFT ya, maksudnya yang ada hubungannya dengan market NFT, which is project-project NFT kayak misalkan Algorand maybe, Chiliz maybe, ya kan, itu ada NFT yang berhubungan juga sama World Cup. And then jangan lupa coin gaming ya. Jadi before NFT ada coin gaming, metaverse, and then masuk ke NFT. Abis NFT kita ngomongin soal Web3 ya. Dan itu kan siklus yang sebenarnya kita bisa analisis dan kita bisa lakuin research melihat dari data historical. Which is kalau teman-teman punya koin-koin andalan di sektor masing-masing, entah itu di metaverse, entah itu di NFT marketplace, entah itu di Web3 atau DeFi, saya pikir pasti akan ada momennya mereka kebagian pump ya. Dan yang terjadi hari ini itu ada beberapa koin yang kita bisa lihat pumpnya lumayan signifikan seperti FTM, kemudian kita lihat lagi ada ya nggak semua sih ya kalau kita lihat, tapi salah satu yang saya pantau pun adalah koin-koin gaming, dan ya salah satunya Sandbox sendiri. Kita bisa lihat dia pump lumayan signifikan, Gala pump lumayan signifikan. Ini by the way chart yang cukup lama ya, saya belum analisis lagi. Dan ada bahkan Meta Hero ya. Ya ada beberapa koin yang kita lihat yang berhubungan dengan metaverse hari ini pump. Nah itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau deep research, which is yang kita expect dari relief rally ini adalah kesempatan untuk altcoins itu bergerak cukup bebas. Dan saya pikir ini adalah hal yang paling
normal, yang paling netral yang saya bisa bahas di YouTube channel saya ya. Dalam artian kalau kita lihat pergerakannya untuk Bitcoin saat ini, kita memang masih tertahan pada area resistance-nya. Jadi kita belum bisa mendapatkan konfirmasi apakah Bitcoin mungkin skenario-nya hanya akan sideways, kemudian dia bisa rally lagi, atau mungkin ada possibility juga kita lihat dia naik turun dan ternyata setelah pengumuman suku bunga pada tanggal 2 November, akhirnya Bitcoin kembali drop dan akhirnya testing kembali ke level support. Nah itu kan kayak banyak banget possibility yang bisa terjadi. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah mengikuti flow daripada market. Ya, saya ada pre-analysis, saya ada analysis yang berjalan, dan saya ada post analysis kalau misalnya saya doing trading gitu loh. Saya informasiin ke teman-teman juga. Dan itu yang sebetulnya saya personally lakukan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang idealis, ada yang gue cuma percaya fundamental dan lain sebagainya, ya nggak ada masalah juga, karena everyone itu punya style dalam trading masing-masing. Dan tidak ada yang bilang bahwa saya yang paling benar, tidak ada yang bilang juga bahwa cara dia yang paling benar, cara dia yang salah, cara dia yang ini, ya semua ada teori, ada prinsip, ada prinsip yang dipakai dalam investasi atau dalam trading, dan itu semua bisa dipelajari. Tinggal permasalahannya adalah mana yang lebih cocok buat teman-teman, dan kalian bisa improvise juga, karena dengan kalian sadari kalian punya trading system yang ideal dan kalian merasa bahwa trading system gue ini menolong gue untuk profit kok, ya go ahead, silahkan coba gitu ya. Alright, so sorry, jadi ini panjang ya, kita nggak ngomongin lebih banyak ke Bitcoin ya. Mungkin nanti judulnya saya nggak akan tulis tentang analisis Bitcoin banget ya, lebih ke arah message buat teman-teman semua. So, ya kalau kita lihat posisinya untuk si Bitcoin saat ini, kita ngetahan di Fibonacci 61,8%. Tadi saya sudah mention terkait dengan dua potential scenario-nya. Kalau misalkan dia bisa pumping lagi lebih signifikan, itu jauh lebih bagus. Dan perhatikan siklus yang tadi saya sempat mention ya, soal giliran-giliran itu. Mana tahu setelah ini Web3, which is GRT, ada beberapa teman-teman yang nanya kayak, kok gimana GRT? Kok gimana Filecoin? Ya by the way, kalau kalian agree, make sure kalian coba komen di kolom komentar, koin apa yang kita bahas dan berpotensi untuk Web3, mana tahu nanti kebagian flow-nya dan akhirnya pump-nya lumayan signifikan. Karena terakhir yang saya tahu adalah File sempat dapat potensi pump ya pada pergerakan kemarin. Jadi saya belum tahu yang lain kayak GRT dan lain sebagainya. Mana tahu teman-teman punya idea, mana tahu teman-teman punya informasi, nggak cuma sekedar koin kesayangan, tapi koin yang memang istilahnya layak untuk dibahas, baik itu dari fundamental dan kita percaya bahwa koin itu punya project yang cukup bagus. Which is kalau bisa jangan bilang cuma sekedar kok bahas GRT, tapi bilang dong reasonnya apa, kok bahas GRT karena nanti akan ada begini, menurutku ini bagus, dan itu akan bagus banget buat komunitas kita juga ya. Ingat teman-teman, lebih banyak yang beli koin kesayangan kalian, berarti ya who knows ya, kekuatan Indonesia bisa nge-pump koin itu ya, kita nggak tahu, tapi ya kita berharap itu bisa terjadi. Alright, nah and then next one-nya, kalau kita lihat ya untuk Bitcoin based on time frame hourly, sebenarnya pergerakan kita itu terbatas pada area resistance. Saya sempat mention tentang kita ngelihat di sini ada sebuah bearish divergence ya yang terbentuk pada time frame. Sebenarnya ini lebih kelihatannya di time frame 4 jam ya. Kalian bisa lihat di sini create higher high, tapi RSI-nya create yang namanya lower high, which is nggak begitu bagus. And then pergerakan sepanjang hari Sabtu, Jumat ke Sabtu ya, ini cenderung sideways di dalam formasi triangle, dan pada akhirnya hari ini kita lihat dia break terhadap triangle tersebut. Nah sekarang kalau diperhatikan teman-teman, ini kita lagi testing nih terhadap area demand ya yang terbentuk pada pergerakan terhadap dua area ini ya. Jadi ini yang pertama, kalau kita lihat dia cukup impulsif walaupun setelahnya ada pullback, and then di area yang sama kita mendapatkan reaksi dan push sampai dia istilahnya bisa break terhadap area resistance sebelumnya. Jadi saya pikir area ini harusnya menjadi area yang paling krusial untuk Bitcoin kalau misalkan memang Bitcoin mau tetap mempertahankan gainnya ya untuk di atas area $20.000 sampai 20.500. Tapi kalau misalnya Bitcoin nggak bertahan di atas 20.500 ini, maka ada possibility kita bisa melihat koreksi itu terjadi bahkan sampai dengan testing ke level 19.500. Jangan lupa teman-teman, pekan ini kita akan ada keputusan The Fed ya dalam kenaikan suku bunga. Sekali lagi
sih yang menarik untuk dibahas itu adalah bukan kenaikan suku bunganya, karena kita udah tahu angkanya itu big potential di 0,75%, tapi apa yang akan disampaikan oleh si Jerome Powell, sehingga pada tanggal 14 Desember, which is 1 bulan setelahnya, itu akan terlihat bagaimana nanti pandangan masyarakat atau pelaku pasar. Apakah mereka percaya bahwa The Fed akan naikin 0,5 atau justru The Fed itu akan agresif, which is tetap dinaikin di 0,75 sehingga probabilitas ini meningkat. Nah, kalau teman-teman lihat probabilitas ini, itu nanti akan menjadi salah satu faktor pendorong pergerakan harga untuk sepekan depan. Jadi waspada terhadap situasi itu, dan pergerakan di time frame hourly ini cuma untuk saya screening aja sejauh mana Bitcoin masih bisa bertahan. Kalau misalkan dia breakdown, berarti udah boleh mulai ngerem dulu long positionnya. Mungkin kita cari long position lagi di area yang lebih discount atau area yang agak lebih rendah. Tapi kalau misalkan buat saya personally yang mungkin sudah ada posisi terhadap altcoin atau mungkin terhadap Bitcoin, ya saya akan maintain aja posisi itu. Jadi saya akan pertahankan dan saya akan coba lihat bagaimana istilah kripto tersebut bisa perform dengan maksimal. Kalau misalkan memang dia break dari support, ya berarti udah waktunya kita exit dari market, which is profit yang didapat ya harusnya cukup lumayan. Kalau misalkan teman-teman mungkin menerapkan sistem kayak take profit pada saat di area resistance, mungkin kayak dicicil take profit ya, kayak tarik 25% dulu atau mungkin close 50%. Ya balik lagi tergantung strategi masing-masing. Oke? Jadi itu mungkin ya sharing saya seputar untuk Bitcoin, seputaran untuk beberapa hal yang saya lihat cukup menarik terkait dengan sentimen pasar, dan yang udah pasti info pentingnya adalah soal fluktuasi pasar yang akan menjadi maksudnya event yang akan menjadi faktor pendorong dari fluktuasi pasar sepekan ini. Alright, itu aja dulu untuk yang diperhatikan saat ini. Thank you very much teman-teman yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan informasi yang menarik. Jangan lupa, karena kalian lihat ya, ini videonya udah hampir 17 menit ya. Mungkin by the end 17 menit. Saya tahu biasa yang nonton sampai selesai itu ternyata banyak ya. Saya lihat banyak banget di komen-komennya, dan itu saya membuat saya sangat senang, karena seperti yang saya katakan ya, kalau kalian memang komen terkait dengan angka yang saya mention, which is 3,5% misalnya ya, karena ini bagus ya, saya lihat bertambah banyak dan bertambah banyak nonton rata-rata sampai selesai ya. Saya doakan yang terbaik, semoga kiranya komunitas kripto kita di sini di Indonesia bisa semakin bertumbuh dan bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih dewasa ya. Dalam artian kita udah ngelewatin bear market sepanjang tahun, tinggal next bull run kita yang pesta sama-sama teman-teman, karena cuman sebagian orang ini aja yang bertahan. Alright, thank you very much, have a nice day everybody, God bless everyone, sampai ketemu lagi di update berikutnya. Dan untuk study time akan saya post di hari Senin ya sore mungkin ya. Thank you everyone, sampai ketemu lagi, bye bye.